Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Kami dari kelompok 1 Disnaker angkatan 78 akan berdiskusi tentang eh, gagasan isu-isu kontemporer dari masing-masing anggota. Lalu kemudian dari gagasan-gagasan tersebut akan kami scoring menggunakan metode ukur AKPK dan juga CGS. Nah, sebelumnya, saya perkenalkan diri, saya Nurul Fajriah, asal instansi dari UPT K2 Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur sebagai moderator. Boleh dulu dilanjutkan dengan teman-teman untuk perkenalan. Silakan. Siapa dulu, guys? Boleh dari Mbak Ika. Oh ya, perkenalkan nama saya Ika Prastiani dari UPT K2 Disnaker Trans Provinsi Jatim. Terima kasih. Lanjut, Mbak Deni. Ya, perkenalkan saya Deni Triwulandari dari UPT Keselamatan Kerja di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Oke, lanjutkan lagi terakhir, Mas Amin. Baik, saya Muhammad Amin Jauhari dari UPT Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Oke, ya cukup ya untuk perkenalannya. Berhubung ini kita ada limit time ya menggunakan free Zoom, jadi langsung aja ke poin utamanya. Nah, kan di sini kita terdiri dari 4 orang. Kita memiliki masing-masing gagasan yang kita punya. Nah, di sini kita harus melakukan screening atau scoring dari masing-masing gagasan. Mungkin di sini ada yang mau langsung aja berkomentar atau ngasih tahu tentang gagasannya atau bagaimana. Tapi mohon maaf, ini untuk share screen dari saya nggak bisa ternyata. Harus dari yang ini, host disable participant screen sharing itu maksudnya gimana Mas Amin? Bisa dibantu? Suaranya masih mute. Masih di mute, Mas. Oh ini, coba dicoba lagi yuk. Heeh. Kasih akses semuanya untuk share screen. Ya. Oh iya, sudah ini sudah Oke. ternyata. Oke, ya. Nah, oke di sini nanti jadi berhubung saya jadi moderator, saya di sini akan merangkum nih dari hasil diskusi teman-teman. Kayak gitu. Oke. Oke, mungkin ada yang pertama mau mulai mengungkapkan gagasan tentang isu yang ada di instansi. Dari siapa ini? Ini gagasan aja apa sama penyebab? Boleh kalau menurut saya sih baiknya dari gagasannya apa, kan itu sekalian identifikasi ya. Terus penyebabnya mungkin juga boleh. Jadi karena dari penyebab itu nanti kita bisa scoring juga gitu. Secara singkat aja lah, karena kita berempat kan pasti banyak. Yuk, Dulu yang dari siapa? Amin dulu, Ya. boleh? Oke, silakan Mas Amin dimulai. Oke, akan saya sampaikan terkait hasil pekerjaan individu saya. Setelah saya analisa dan saya identifikasi, akhirnya saya memutuskan dan berdasarkan analisa menggunakan metode USG, menurut saya yang paling urgent yang harus segera diselesaikan adalah terkait digitalisasi formulir psikologi kerja, di mana pada saat ini permintaan pengujian psikologi kerja kan semakin meningkat terkait dengan upaya kita untuk melaksanakan Permenaker 5 tahun 2018 terkait lingkungan kerja. Jadi kalau seandainya tetap memakai metode lama, yaitu dengan kertas maupun fotokopi, akan membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu saya ingin membuat formulir online, paperless lah intinya. Oke. Amin, boleh bertanya nggak? Oke, Silakan. silakan Pak. Tadi kan karena pengen paperless ya, terus gara-gara nanti ada biaya tambahan. Kira-kira ada dampak lain nggak sih kalau misalnya ini nggak diatasi? Mungkin
ada penyebab lain atau dampak lain? Oh ya, kalau dampak lain sih mungkin terhadap perusahaan ya, kalau masih menggunakan sistem yang menggunakan kertas kan harus mengumpulkan orang di suatu tempat. Jadi akan mengganggu waktu kerjanya para pekerja dan waktu produksinya akan semakin bertambah. Gitu sih menurut saya. Jadi dampaknya bisa terhadap instansi sendiri maupun perusahaan sebagai pengguna jasa kita. Berarti yang dimaksud digitalisasi itu nanti gimana maksudnya? Si mereka ngisi lewat apa gitu? Kalau pikiranku ini sih mau dibikin e-form aja biar mereka bisa ngisi dari tempat kerjanya. Jadi nggak perlu harus datang kemana, ke aula atau gimana, biar tetap di tempat kerja tapi bisa mengisi kapanpun dan dimanapun. Oh ya juga, soalnya biasanya kita harus ngumpulin orang ya. Ya, dan itu biasanya Oke. kita waktu di lapangan, karena untuk menunggu orang berkumpul itu biasanya membutuhkan waktu. Kadang kan ada yang masih bekerja, nggak bisa ditinggal atau gimana. Nah, itu yang memang menghambat kinerja kita sih. Oke, siap. Jadi dengan digitalisasi ini diharapkan untuk pengujian psikologi kerja akan lebih efektif dan efisien untuk kedua belah pihak ya. Karena kan kalau saya lihat dari sisi perusahaan, dia pertama akan lebih mudah bisa ngisi dari mana aja. Terus yang kedua juga waktu kerja mereka tuh nggak akan terganggu gitu kan, ibaratnya mempersingkat waktu. Tapi dari sisi kita sebagai penguji pun juga akan memudahkan, yaitu kalau lewat e-form ini, itu kita langsung bisa mendownload gitu ya hasil surveinya gitu, nggak perlu kita input data lagi satu persatu. Seperti itu ya, Mas Amin ya? Nah, ya benar-benar. Jadi kita nggak perlu input lagi satu persatu. Akhirnya kita tinggal tarik aja datanya secara online, tinggal di-download. Nanti hasilnya sudah masuk di komputer kan, tinggal dianalisa, dirapikan lagi. Itu sih. Oke, siap. Mungkin ada tambahan dari Mbak Deni. Wah, Mbak Deni nge-lag ya nih kayaknya. Oke lah, Nggak untuk apa-apa, persingkat dilanjutkan waktu aja. ya. Oh, mau ada komentar nggak, Deni? Oh iya, maaf. Menurut saya sih bagus ya, karena dengan digital itu nanti untuk pengujinya juga secara analisis dia akan mengurangi potensi untuk kesalahan input data kayak gitu. Jadi Oh, betul. lebih valid aja sih. Itu bagus. Itu ya. Oke ya. Dari Amin ini bisa saya bilang ya memang cukup baik sih. Gitu. Sudah ya untuk gagasan dari Amin. Kita lanjut lagi ke punyanya Mbak Ika deh. Kalau dari saya, masalah yang saya pilih adalah sistem inventarisasi alat pemeriksaan kesehatan yang masih manual dan kurang terkontrol sih. Jadi kalau kita petugas mau berangkat pemeriksaan kesehatan atau pengujian, itu kan ada masa untuk persiapan alat. Biasanya H-1 ataupun hari H. Nah, di sini untuk alat pemeriksaan kesehatan sendiri itu belum ada bon alat yang jelas. Jadi ketika orang mau pinjam alat itu masih manual, masih ngomong ke temen gitu loh. Ini alatnya aku pinjem ya. Sedangkan orang lain yang nggak ada di situ dan mau minjem itu kan jadi nggak tahu gitu. Nggak cuma bon alat aja yang belum terkontrol, juga inventarisasi alatnya sih. Jadi kalau misalnya kalau di sini itu kan inventarisasi alatnya itu masih berbentuk Excel yang dimana yang megang itu cuma satu orang. Sedangkan kalau orang lain mau tahu tentang informasi alat pemeriksaan ini, harus nyari orang ini. Iya, kalau orangnya ada di kantor. Kalau misalnya enggak, kan nggak bisa dapat informasinya. Jadi kita nggak tahu jumlah peralatan yang tersedia, yang aktif yang mana, yang rusak yang mana, terus informasi soal riwayat alat baik kedatangan, kerusakan maupun kalibrasi itu nggak terdata dengan baik. Terus kalau misalnya ada kerusakan pun itu nggak ada laporan terstruktur gitu loh. Jadi saya sih mengambil masalah itu
kayaknya kalau misalnya tidak segera ditangani, masalah tersebut itu akan berdampak lebih gitu nantinya. Gitu sih kalau saya. Izin Oke, bertanya, ya. Ya, monggo. Iya, boleh. itu nanti kira-kira sistemnya apakah mau dijadikan satu dengan bon alat untuk PCU atau bagaimana, Mbak? Ya, karena kalau di UPTK 2 ini kan sudah ada sistem inventarisasi ya, alat pengujian lingkungan kerja, kualitas udara itu. Nah, jadi menurut saya supaya efektif dan efisien dan tidak menimbulkan biaya lagi, lebih baik di merger aja si alat pemeriksaan kesehatan ini, nanti sistem inventarisasinya ikut ke sistem yang udah ada itu tadi. Itu sih. Ada tanggapan lain nggak ya? Mau bertanya, kalau selama ini misalnya sistem inventarisasinya itu udah dilakukan secara rutin nggak sih kalau di MCU sendiri? Kalau untuk sistem inventarisasinya itu kita per tahun sih, dan bentuknya itu Excel. Terus yang megang hanya satu orang. Terus itu pun kalau saya lihat dari datanya itu tidak terlalu update. Terus juga nggak terkontrol dengan baik sih dengan datanya. Misalnya kayak datangnya itu tahun kapan, terus sudah dikalibrasi berapa kali, tanggalnya apa aja, itu belum sampai situ. Hanya kayak list alatnya apa aja, spesifikasinya apa, terus habis itu dia rusak atau enggak, kayak gitu sih. Intinya untuk inventarisasi memang sudah dilakukan, tetapi prosesnya masih manual gitu aja ya. Dan yang mungkin kalau menurut saya memang masalahnya itu karena yang pegang kan atau PIC-nya nih satu orang nih. Jadi orang lain ketika mau pinjem, ya itu yang bikin repot. Kita nggak tahu alatnya tuh lagi dipakai kah atau ada yang rusak kayak gitu kan. Jadi Iya, nggak transparan gitu. Oh, iya, oke. Memang sih ini betul. juga menurut saya isu yang kayaknya memang harus segera diperbaiki juga gitu. Oke. Iya, iya, iya. Hmm. Ya, Ya, ya. boleh dilanjut. Mungkin untuk dari Boleh Mbak Ika terima lanjut. kasih ya. Lanjut ya. Sekarang untuk Ika ditutup, ganti ke Mbak Deni. Saya terakhir aja. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya kemarin berdasarkan analisis ya sama scoring, akhirnya memutuskan untuk optimalisasi pelayanan yang lewat Hello K2 gitu kan. Karena UPTK 2 ini kan memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi harus Hmm. memiliki respon yang baik gitu. Harus cepat tanggap dalam memberi layanan atau menjawab pertanyaan. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, ketika menghubungi nomor ini itu responnya agak lama ya gitu. Jadi saya memposisikan diri nih sebagai masyarakat, misalnya saya mau nanya mau layanan apa gitu kan, tapi ternyata lama, bisa jadi pelanggan ini akan mencari provider yang lain kayak gitu. Jadi menurut saya ini penting untuk kepuasan pelanggan dan juga menjaring pelanggan-pelanggan baru kayak gitu. Eh, Kalau berdasarkan analisis ya, keterlambatan respon ini karena memang tidak ada orang yang standby untuk selalu bisa memegang nomor ini gitu. Jadi gagasan saya adalah untuk membuat apa ya, reply otomatis lah setidaknya. Misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Misalnya pelanggan ingin mengetahui jenis pelayanan atau apa gitu kan bisa lebih cepat gitu. Itu aja sih. Betul. Ya, betul. Terkadang pun saya nih, meskipun saya nggak masuk ke dalam bagian yang merespons pelanggan ya, tapi kadang misalnya ada temen atau dari perusahaan lain gitu, tanya ke saya gitu kan, kenalan, Mbak kalau di UPTK 2 itu harganya berapa ya? Kayak yang sekedar kayak gitu doang untuk harga pelayanan ini atau harga pelayanan itu, atau nanya tentang pelatihan ini kapan gitu kan. Ibaratnya kan untuk yang pertanyaan yang kayak sistematis dan sering diajukan oleh orang itu kan kita bisa mengelompokkan ya. Nah, dari Iya, kelompok-kelompok betul. pertanyaan itu bisa dibuatkan untuk jadi apa ya, kayak nomor gitu untuk
menjadi reply otomatis itu gitu. Padahal kan pertanyaannya sama gitu. Sedangkan memang sih karena nggak ada standby orang juga berpengaruh. Mungkin orangnya juga nanyanya sama mulu, tapi kan beda orang yang bertanya gitu. Nah, kalau ada reply otomatis ini kan akan lebih memudahkan gitu dengan pertanyaan yang Iya, sama dan tersebut. jawabannya tuh udah pasti kayak sama gitu kan. Kalau misalnya Mm-mm. siapapun yang nanya, siapapun gitu kan, sih sama gitu sih. Iya juga sih ya, ketimbang nambah orang kayaknya lebih make sense untuk pakai replay otomatis ini sih ya. Betul. Iya, betul. Nambah Terus orang lebih pun itu rapi pasti, juga kan. kalau nambah orang juga terlihat sulit ya, gitu. Atau Mbak Deni? Tidak, terima kasih. Kita memanfaatkan teknologi informasi saja. Betul, Iya, betul, betul. betul. Smart ASN. Oke. Iya, Mungkin betul. dari Mas Amin ada masukan lagi, komen? Ini sih memang bagus sih itu untuk anunya apa inovasinya bisa memanfaatkan teknologi juga. Lagi pula kalau orang dibalas lama kan juga rasanya nggak enak ya. Hmm. Kan butuhnya kadang orang ada butuh yang cepat, ada yang butuh yang lambat. Tapi kebanyakan kan kalau orang tanya ke kita biasanya butuh cepat. Makanya kalau ada itu Mm-mm. enak lah nanti ke depannya. Itu sih. Hmm. Betul, oke. Nah, mungkin nanti bentuknya itu sistemnya gimana ya untuk membuat si reply otomatis ini, Mbak Deni? Iya, jadi kemarin sih sudah sempat untuk cari-cari ya. Bisa Mm-mm. lewat WA bisnis ataupun bisa Nah, lewat aplikasi di luar WA kayak gitu. Nanti tinggal nyusun jawaban-jawaban aja gitu kayak mungkin tarif, alur pelayanan, atau jenis-jenis pelayanan kayak gitu. oh iya, Dikelompokkan oke. aja. Saya diingatkan oleh Mas Amin terkait waktu ya. Terima kasih Mbak Deni loh ya. Ini sangat bagus sekali karena memanfaatkan teknologi ya. Itu. Oke, langsung yang terakhir dari saya, gagasan saya. Kalau saya itu mengenai karena saya ditaruhnya di seksi pelatihan ya, jadi terkait dengan pelatihan. Nah, di sini untuk di pelatihan selama saya masuk itu memang sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang namanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan pelatihan, gitu kan. Nah, baru ada itu ketika pelatihan IRP bulan Maret dan saya itu diminta apa namanya membuat itu bulan sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Nah, karena itu saya gagasannya ingin eh, melanjutkan untuk benar-benar mengaplikasikan Monef ini untuk pelatihan-pelatihan yang selanjutnya. Jadi setiap ada pelatihan itu ada monitoring dan evaluasinya seperti itu. Dan Monef sendiri ini tuh bentuknya tidak manual ya, karena Monef yang dilakukan itu sebenarnya tujuannya apa sih? Ada Monef, bedanya apa sih dengan indeks kepuasan masyarakat? Jadi kalau survei indeks kepuasan itu kan diberikan ke peserta benar-benar di akhir acara. Tapi kalau Monef ini diberikannya itu setelah 3 bulan pelatihan gitu. Nah, tujuannya itu benar-benar kita memastikan bahwa peserta yang udah ikut pelatihan ini nih benar-benar ilmunya tuh masih dapat dan benar-benar diaplikasikan di baik di tempat kerjanya ataupun di hidupnya sehari-hari. Misalnya kayak IRP kemarin kan tentang pemadaman kebakaran gitu. Ternyata dari hasil Monef itu diketahui bahwa ada beberapa karyawan perusahaan yang merasa itu tuh bermanfaat karena mungkin ada kejadian lah di tempatnya atau gimana seperti itu kan. Jadi ibaratnya wah kita tuh bisa memonitoring nih terus evaluasi berarti bagus nih untuk pelatihannya IRP kayak gitu. Terus juga dari Monef itu nanti dihasilkan beberapa mungkin saran-saran atau dari peserta gitu kan. Ini benar-benar meskipun pelatihannya udah berlalu lama masih bermanfaat apa enggak. Jadi kita tuh bisa tahu. Terus saran-sarannya itu juga digunakan untuk evaluasi dan perbaikan buat pelatihan selanjutnya gitu. Nah, kan kita nih Smart ASN ya. Jadi memang harus terus mau untuk melakukan perubahan yang perbaikan yang inovatif kayak gitu. Jadi kita udah selesai nih pelatihan ya udah selesai gitu tapi nggak mau perbaikan atau inovasi kan rasanya gimana gitu ya nanti kita bakal kalah nih sama apa namanya PJK 3 lain atau LPS LPS lain gitu padahal di sini kita punya potensi
Seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada yang ingin berkomentar. Mungkin Mas Amin tinggal berapa menit lagi ya? Di mute suaranya. Ini tinggal 5 menitan, mungkin bisa Oh, 5 menitan. analisis isu aja. Oke. Kalau kayak gitu mungkin ada yang ingin berkomentar nih dari 4 gagasan ini. Analisisnya dari AKPK dulu ya. Kira-kira ada yang ingin berkomentar untuk menyatakan gitu 3 besar isu yang apa ya sebaiknya segera dilakukan gitu atau diperbaiki itu apa sih? Silakan ada yang mau berkomentar. Kita bikin tabel scoring dulu kali ya, Mbak. Oh ya, oke. Ya, bikin tabel skor dulu aja Nih, di slide selanjutnya. cukupkah ini 3 menit? Cukup. Bisa nanti. Bisa. Volume bawahnya segini cukup gak sih? Terusnya Ini aja deh, udah ini dulu kali ya. Mungkin Boleh. ini gagasan Amin tadi terkait e-form psikologi kerja ya. Ya, kalau isunya sih terkait form psikologi yang masih manual. Oh iya. Mungkin ke bawah aja, Mbak. Iya, ke bawah aja, Mbak. Ke bawah aja. Ya, Manual. gitu aja. Atau Ini 1, 2. selanjutnya, Nah, gitu aja nggak apa-apa. selanjutnya Punyanya Mbak Ika, inventarisasi peralatan Inventarisasi MCU. manual. Denny tadi reply Ini otomatis tadi, ya. Ini lambatnya proses reply WhatsApp. Pelatihan. Monef yang masih manual. Oke. Belum ada, yang belum ada. belum ada Belum ada dia. Oh. Belum ada, makanya dibuat. Oke, bagus tuh. Oke. Terus aktual. Apa P-nya itu? Kekhalayakan. AKK. kehalayakan. Ya, halayak aja ya. Terus problematik. Sampai terakhir kelayakan. Oke. Oh, ininya. Udah. Di drag ke bawah berarti. Ya wes. Untuk yang punyanya Amin? Punyanya Amin kayaknya lebih aktual sih timbang Kalau aktual ya sih, gagasan ini yang soalnya lain. lagi hektik-hektiknya pengujian psikologi sih. Ya, betul. Dan Ini permintaan malah, dan dari nilai halayak pun tinggi sih menurut saya karena itu kan kita permintaan dari pelanggan ya. Nah, pelanggan itu kan ibaratnya perusahaan kan ya banyak dong yang mendaftar ke pengujian ke sini gitu. Menurut saya ini penting sih, halayaknya juga tinggi. Problematik. Menurutku 4 sih. 4 deh kayaknya nih. Cukup problematik. Cukup problematik ya. Iya. Mungkin Ika bisa disebutkan aja untuk skor-skornya. Kelayakannya juga 4 sih menurutku. Iya, 4. Nah, ini untuk inventaris. Kalau aktualisasinya kayaknya 4 sih, nggak terlalu 4 ya. Karena sekarang kan soalnya permintaannya dikit kan. Iya, juga jarang. Oh ya, terkait kesehatan kerja memang sedikit akhir-akhir ini. Betul. Kalau halayaknya sama sih untuk memudahkan semua kan. Betul. Menurutku 5 atau 4? 5 ya. 5. Problematisnya kayaknya sama. Dia sama kayak ya. 4 sih. 4 sih. Kalau ketemu 4 sih. Maksudnya problematika untuk internal kan sebenarnya, nggak pengaruh luar. Kelayakan 4 juga kayaknya. 4 juga. Layak 4 lah. Lanjut, dikejar waktu, reply otomatis. Oke, Hello K2 untuk aktualnya 4 ya? Kayaknya itu juga nggak seaktual Amin sih, jadi kayaknya 4 juga.
Oh, Atau 4 3 atau ya? Malah 3 sih kayaknya. 3. Ya lebih ke 3 3 sih sih. kayaknya. Oh, yang Iya, ketiga ya, Iya, lebih iya. ketiga ya karena ini ya. lebih 3, iya benar. Mm-mm. Tapi untuk Layaknya halayaknya dia 5 pasti tinggi, Ya. karena 5. berhubungan dengan customer. Oke, problematik. Problematiknya kayaknya 3 Problematiknya sih. Belum ada Problematisnya ini ini kan. Belum lumayan sih ada ini. apa? Tapi kan belum ada apa namanya? Komplain kan selama Iya, ini. Jadi masih belum menurutku ada 3 komplain tapi sih. ya. Belum iya, ya Ya masih belum. belum. Mungkin tiga aja lah. 3 aja cukup, Nak. 3 cukup. Tapi kemungkinan kan ada ya. Ya, kemungkinan ada nanti ke Iya, depannya. Kelayakan kelayakan Nah, kalau layak ini bolehlah 5. gitu ya. Oke, 5. Lanjut, motif pelatihan yang belum ada. Ini untuk Monef aktualnya ini berarti 4 sih. 4 kalau aktual. Halayak 5 ya, karena Ah, Halayak, sesuai dengan peserta pelatihan yang mengikuti gitu kan. iya banyak. Problematiknya menurutku ini 4 ya. 4 cukup sih. di 4 karena kan kita kalau nggak ada ini kita tuh nggak ada evaluasi, kita nggak tahu dong apa yang harus kita perbaikin. Iya, Kayak itu kan Hmm. sebagai bentuk pertanggungjawaban juga sih sebenarnya. Ya. Kebermanfaatan Oke. pelatihan kayak gitu. Kelayakan Terus untuk mungkin kelayakan bisa Kelayakannya 4 juga sih kayaknya. 4. juga ya, 4. oke. Oke. Oke, kalau dilihat dari Total nilai skornya? ini, Kasih ini Terus tabel lagi sebelahnya. aku bantu hitung ya. ya Kasih tabel sebelahnya, Mbak. Tambah 1 kolom lagi. total ya. Oke, total. Total Yang 55, atas 5 tambah 5 Psikologi tambah Tambah 18. 8, 18. Ini 12, 17 ya. inventarisasi itu 17. Replay itu 16. 16, 17. 17. Oke. Berarti yang Jadi paling kalau kita lihat, Yang paling jadi tinggi paling tinggi itu psikologi punyanya Amin, terus yang keduanya itu sama nih nilainya, ada punyanya Ika, inventaris sama Monef, dan yang terakhirnya dari play otomatis. Jadi kita bisa next ke SG ya. apa Copy aja namanya? ini. SG. Copy aja. itu di copy aja. Oh iya. Tabelnya di copy. Ya. Terus ganti aja langsung USG. Dihapus. USG gitu aja. USG. USG. Nah, Ya. dari sini kita bisa berarti ini reply Yang saya replay. delete ya. Ya, di delete aja. Ya. Jadi tinggal ini 2 USG. Ya sih, gimana nih dari itu apa urgent ya? Kalau urgent sih menurut saya tetap ini, Urgensi. tetap Oh, iya. punyanya Amin. Hmm. Ini saya hapus lagi ya, lagi ya. Oke. Urgensi, S-nya apa kemarin? Seriusness. Oh iya, Seriusness. seriusness. G-nya? Growth. Oh iya, growth. Urgensi ini skornya sama juga ya, 5 ya? Iya, 5. Yang paling 5. urgent emang punya Amin sih. Seriusness, kebalik. Seriusness, untuk seriusness ini ya tinggi juga sih, serius Menurut juga saya sih. 5. Iya. Untuk growth-nya 5. 4 lah. 4. 4 kayaknya lebih. Berarti kalau di total 14. Lanjut ke inventaris. Punya Urgensi aku nggak terlalu urgent nggak sih, terlalu jadi 4 urgensi aja. ya. 4 sih ya. 4, Karena kan nggak terlalu iya. banyak. 4, seriousness juga nggak terlalu Tapi ini ya, ini nggak terlalu serius. Serius sih Serius. Tapi menurutku sebenarnya. ini Serius serius ya. sih. Iya. Jadi 5. Serius. Nah, Jadi tapi 5 untuk sih. growth-nya Ya, 4. 4 lah. Oke, Monef, Berarti urgensi. Monef kayaknya juga nggak urgent banget sih. Nggak urgent banget sih, karena pelatihan sendiri jumlah pelatihan per tahun itu nggak sebanyak pengujian. Apa per bulan juga kadang ada kan, kadang enggak gitu. Seriousness-nya tapi butuh, tapi serius sih ini, maksudnya kalau kita nggak ada evaluasi kita nggak bisa berubah jadi lebih baik gitu. Growth-nya 4 sih. 4 ya, sama ya kayak atasnya ya. Kalau Ya. growth-nya, iya.
Nah, sama dong nih sama yang psikologi manual. Iya, Tapi Apa? kayaknya untuk yang Hah? psikologi empat dong. tapi kayaknya untuk yang psikologi ini menurut saya growth-nya 5 5 deh. juga. Menurut saya. Iya sih, tapi Karena Ya gimana boleh deh. ya? iya dia semakin Itu meningkat soalnya. ketika kamu udah bikin formnya, itu pasti langsung digunain. Udah Oh pasti iya, iya, langsung benar, benar, benar. dibutuhkan gitu. Oh iya, boleh, boleh tuh, Gitu. boleh. Jadi nggak menunggu waktu lagi, langsung Ya, ya. pakai gitu. Gas. Itu sih kalau Oke, menurut berarti saya. itu Gitu 15. ya. 15. Ini Bawahnya 454 emasnya berapa? 13 ya. 9. 13. 13. 13, Sama yang 13 dan juga 13. 13. 13 juga. Oke, siap. Nah, Nah, jadi dari sini kita ketemu ya, core Oke. isu kita adalah form psikologi, Oke. gitu kan? form Ya. psikologi manual. Manual. Jadi Yeay. dari kelompok kita, kelompok 1 di Snaker menentukan bahwa core isu kontemporer yang ada di UPT Keselamatan Kerja adalah digitalisasi form psikologi kerja agar lebih efektif dan efisien lagi dalam melakukan pengujian psikologi kerja. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin berkomen lagi sebelum kita tutup? Oke, berarti Masih ada 5 menit lagi. untuk solusinya sudah pasti ini ya, bikin e-form ya. Setuju kan? Ya, betul, bikin form. Setuju bikin dong. e-form. Oke. Oke. Kita akhiri Udah ya, diskusinya. untuk diskusi kita maksudnya tuh kelompok tugasnya udah ya bikin video ini aja ya. Ya. Terus nanti di-upload gitu. Ya, benar. Udah nggak ada bentuk laporan gimana kayak biasanya kan ada laporan apa gitu, udah nggak ada berarti Sepertinya ya? nggak ada ini. Nggak ada ya? Ya. Oke, kalau gitu. Berarti gimana? Oke, terima kasih teman-teman Oke. semuanya. Kalau udah nggak ada komen lagi, saya Oke. sebagai moderator menutup diskusi kita hari ini. Semoga kita semakin kompak sampai akhir latsar nanti. Terima Oke. kasih.